Oke, selamat malam Dokter Franky. Yuk, malam. Dok, gimana nih Dok melihat yang lagi ramai dibicarakan saat ini berita tentang para santri yang banyak pimpinannya sekarang, pimpinan santri dan semuanya ya, dan terjadi di Pati. Tanggapan dokter terjadinya pelecehan seksual itu seperti apa? Oke, jadi gini, kasus ini kan berarti bukan hanya masalah hukum aja gitu ya, pelanggaran hukum dan moral, tapi juga mempunyai dampak medis dan psikologis terhadap korban-korbannya ya. Jadi korbannya itu bisa aja mengalami satu depresi, kecemasan yang berat, terus kemudian dari sisi psikologisnya ya, kemudian mereka akan merasa takut terhadap figur-figur tertentu gitu ya, terus kemudian kurangnya kepercayaan diri. Terus nanti ke depan itu untuk mengalami gangguan untuk membangun suatu relasi yang sehat, hubungan yang sehat. Terus habis itu bisa juga bahkan PTSD, post traumatic syndrome disorder, stress disorder. Jadi PTSD itu bisa akibat dari itu ya. Jadi post traumatic stress disorder itu pengaruh sekali ke depannya untuk ke mereka, dampak ke korban secara psikologis. Sedangkan untuk dampak medisnya mesti perhatikan juga. Misalnya ada cedera fisik gak, kemudian gangguan hormonal karena stres kronis, terus kemudian kita lihat nih ada gangguan reproduksi gak, kalau pelecehan seksual kan biasanya pengaruh ke sana ya, kemudian infeksi ya kan, terus habis itu kekerasan, lihat ada kekerasan apa gak, luka di mana segala macam. Nah itu dan dari segi medisnya dampaknya ada, dari segi psikologisnya juga ada gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan kan orang suka ngomong nih, kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, jangan-jangan pelakunya ini orang sakit jiwa gitu kan. Nah jadi untuk pelakunya tidak bisa langsung dianggap sebagai orang yang punya gangguan jiwa, jadi nggak otomatis tuh ya. Ada beberapa kasus emang bener ada gangguan kejiwaan, nah tapi gangguan psikologis atau kejiwaan itu tidak menjadi pembenaran untuk bisa melakukan kasus pelecehan seperti ini ya. Misalnya gangguan apa aja, bisa aja misalnya orang itu punya gangguan kontrol untuk impuls kontrolnya terganggu. Terus habis itu juga ada narsisistik yang ekstrim misalnya. Terus perilaku manipulatif, kemudian predatorik. Nah, terus habis itu bisa juga penyimpangan atau penyimpangan secara seksual dan sebagainya. Nah, tapi untuk pelaku tidak secara otomatis langsung dianggapnya ada gangguan jiwa. Bahkan ini banyak yang sebenarnya dengan sadar mereka melakukan itu, tapi mereka bisa menyembunyikan kelakuannya, kemudian bisa memanipulasi korban karena mungkin punya kekuasaan, punya otoritas mengontrol korban. Nah, jadi hal gini kadang untuk tempat-tempat tertentu atau komunitas tertentu atau tempat tertentu akan tertutup, susah terbongkar sebenarnya gitu. Oke, Dok, ini kan adalah suatu aib yang kalau dibuka secara gamblang akan membuat traumatik yang mendalam nih buat si korban. Nah, jadi ini jarang terblow up karena kan mempunyai rasa malu kan nanti kalau apabila dia hamil atau dia apa segala macam. Nah, ini langkah-langkahnya langkah-langkah apa yang harus ditempuh, mungkin secara kekeluargaan atau apa? Ini banyak sekali nih jadi ketraumatikan yang mendalam buat si korban pelecehan seksual ini. Berarti untuk kasus gini kan berarti yang ditanya solusinya kan untuk si korban ya. Jadi solusinya satu, otomatis yang pertama kita mesti lakukan lindungi korbannya dulu. Satu, lindungi korban. Kedua, pendampingan secara psikologis profesional, misalnya dengan psikiater gitu ya. Terus ketiga itu, nah ini identitas korban nggak bisa disebarin, hati-hati ya, kasihan kan identitasnya. Terus hukum harus ditegakkan, pelakunya mesti dihukum seberat-beratnya gitu ya. Terus habis itu selain itu nah ini kalau kasusnya misalnya di lingkungan pendidikan ya, pesantren atau sekolah atau universitas, nah ini lingkungannya mesti diperbaiki atau mesti diawasi lebih ketat nih. Karena kan gini, lingkungan sekolah, pesantren itu kan harusnya menjadi tempat untuk kita belajar dan tumbuh secara aman nih.
untuk masa depan generasi muda. Nah, kalau terjadi hal demikian kan otomatis akan mengganggu kualitas sumber daya manusianya, juga mengganggu anak-anak kita ini untuk kedepannya seperti apa jadinya, kedepannya sebagai masa depan bangsa kan, mereka ujung tombaknya kan. Nah, jadi untuk korban yang pas itu mesti pendekatannya itu harus secara manusiawi, terus secara psikologis, objektif sama edukatif gitu. Oke dok, mungkin langkah apa sih yang harus ditempuh oleh pemerintah, mungkin dalam Kementerian Agama, karena ini kan terjadinya di dalam pondok pesantren dok ya. Apakah harus yang tadinya seorang ibu yang sudah mempercayai pendidikan anaknya di dalam pesantren, tiba-tiba terjadi hal seperti ini, jadi ada ketakutan dok yang dalam untuk seorang ibu, apalagi ini kan wanita. Nah, langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh pemerintah dok? Oke. Nah, ini kan hal demikian kan bikin kepercayaan publik itu ke institusi kependidikan, salah satu pesantren jadi menurun kan jadinya. Jadi langkah-langkahnya ya satu, pemerintah satu seleksinya lebih ketat. Jangan nanti asal siapa kita nggak jelas tiba-tiba jadi guru aja di sana gitu kan. Masih ada seleksi yang ketat dan lebih transparan. Jadi emang yang ngajar itu orang-orang yang berkompeten emang di bidangnya mereka gitu ya. Terus kedua tadi lingkungan dari pesantren pendidikan itu harus diperbaiki, harus diawasi dengan lebih ketat supaya anak-anak tuh bisa bertumbuh dan belajar dengan aman, dengan nyaman gitu loh. Jadi nggak terjadi hal demikian. Kemudian bisa juga dibikin kayak salah satu badan atau institusi khusus yang untuk mengawasi atau mengobservasi setiap dalam jangka waktu tertentu. Kemudian bikin kayak kanal-kanal atau misalnya saluran-saluran untuk seperti para murid-murid atau para siapapun itu boleh mengadukan gitu, tapi secara anonim ya, jadi identitasnya itu disamarkan. Karena kan biasa kalau kasus beginian, kalau yang melakukan orang yang punya otoritas, punya kekuasaan, otomatis kan mereka takut untuk berbicara, speak up segala macam. Jadi disediakan salurannya yang gampang dan mudah, dan jangan cuman disediakan tapi nggak ditindaklanjuti, kemudian identitasnya anonim, kemudian dikontrol tuh. Nah, diharapkan dengan demikian otomatis hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Dan juga mesti ada kerjasama, kontrol sosial bersama. Orang tua juga mesti andil. Jadi ditanya kalau misalnya anaknya setiap kali ada keluhan apa gak, komunikasi, jangan takut gitu kan. Kemudian nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak berwajib juga. Terus ada penyuluhan, edukasi, terus habis itu pendampingan secara psikologis. Karena anak-anak itu perlu ngomong, takut ngomong, coba secara psikologis apa yang kendalanya, masalah di mana. Biasa kan kalau kejadian kayak gini kan anak-anaknya kelihatan akan berubah ya. Misalnya yang biasa ceria jadi diam, kemudian banyak ketakutan, kemudian jadi gampang marah, emosi segala macam, depresi, susah tidur, itu kan pengaruh, dan kurang percaya diri, kehilangan kepercayaan diri. Nah, itu orang tua harus cepat-cepat menanyakan sebenarnya ada apa ini gitu. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang lebih menjurus yang tidak baik, lebih cepat diatasi gitu. Oke dok, perlu nggak sih pengajar-pengajar ini dites psikologisnya, pengajar-pengajarnya? Oke, kalau menurut pendapat saya tadi ya, disclaimer-nya itu pendapat saya gini, kan tadi mestinya seleksinya lebih ketat. Seleksi itu kan nggak, yang mesti berarti seleksi itu nggak hanya secara fisik juga, fisik kemampuan, tapi juga mesti secara psikologis, secara mental, secara emosional itu juga mesti terjamin. Jadi otomatis biasa kan kalau kejadian kayak gini kan anak-anaknya kelihatan akan berubah ya. Misalnya yang biasa ceria jadi diam, kemudian banyak ketakutan, kemudian jadi gampang marah, emosi segala macam, depresi, susah tidur, itu kan pengaruh, dan kurang percaya diri, kehilangan kepercayaan diri. Nah, itu orang tua harus cepat-cepat menanyakan sebenarnya ada apa ini gitu. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang lebih menjurus yang tidak baik, lebih cepat diatasi gitu. Oke dok, perlu nggak sih pengajar-pengajar ini dites psikologisnya, pengajar-pengajarnya? Oke, kalau menurut pendapat saya tadi ya, disclaimer-nya itu pendapat saya gini, kan tadi mestinya seleksinya lebih ketat. Seleksi itu kan nggak, yang mesti berarti seleksi itu nggak hanya secara fisik juga, fisik kemampuan, tapi juga mesti secara psikologis, secara mental, secara emosional itu juga mesti terjamin.
Jadi otomatis mereka bisa memberikan pelayanan atau mengajar ke anak-anak itu lebih optimal maksimal. Nah, apalagi kalau kasus-kasus begini terjadi pada anak-anak yang usia anak-anak atau remaja, itu kan mereka punya perkembangan mental dan emosional masih belum matang. Jadi dampak itu ke depan luar biasa nanti itu gitu. Jadi kita kerjasama bareng-bareng cari solusinya, kemudian supaya semua kondisi menjadi lebih baik, hal ini tidak terulang lagi, kemudian anak-anak juga bisa belajar bertumbuh dengan baik, kemudian guru-guru juga yang mengajarkan juga bisa mengajarkan dengan baik juga, kondisinya nyaman, kesejahteraannya terjamin, dan itu perlu kolaborasi semua pihak termasuk pemerintah juga. Oke dokter, lagi dari saya. Gimana menurut dokter dengan hukuman 15 tahun penjara ini buat si pelaku pelecehan seksual ini yang terjadi di Pati ini? Jadi kalau untuk kasus hukum itu kan bukan kompetensi saya. Jadi otomatis itu ahli hukum yang mengerti ya. Jadi yang penting sesuai undang-undang segala, yang harusnya itu hukum harus ditegakkan. Nah kalau menurut saya sih kalau bisa hukum yang seberat-beratnya. Kenapa? Karena ini nggak cuman masalahnya nggak cuma tadi, bukan pelanggaran hukum doang dan moral doang, tapi medis dan psikologis jangka panjang untuk anak-anak ini, apalagi anak-anak yang terkena kalau mentalnya tadi belum matang, otomatis itu kan kedepannya jangka panjang mengganggu sekali, dan itu nanti efeknya itu nggak cuman ke personal doang, tapi nanti turunnya kepercayaan publik ke institusi, kemudian dampaknya juga nanti ke depan untuk masa depan negara kita, untuk anak-anak sumber daya manusia kita juga otomatis yang jadi ujung tombak akan terganggu semua gitu. Jadi kalau bisa hukumannya seberat-beratnya yang sesuai dengan undang-undang. Ini bisa dikatakan menghancurkan negara sebangsa ini. Iya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Iya, karena udah pasti kalau gini tadi saya bilang kan semuanya efeknya nggak cuma di medis doang, nggak cuma di fisik, ini secara psikologis, emosional, mental juga terganggu gitu. Nah bayangin kalau kayak gitu kedepannya gimana masa depan bangsa kita ini. Harapan dokter. Jadi harapannya tadi, jadi dia diharapkan tadi semuanya bekerja sama, ada kontrol sosial, pemerintah juga lebih memperhatikan, kemudian tadi diharapkan dilakukan segala macam upaya supaya tidak terulang lagi hal demikian ya. Dan tadi dari sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasti ngerti apa yang harus dilakukan, mereka pasti bijaksana. Dari Kementerian Agama juga pasti jelas. Kemudian dari kedokteran juga secara medis, terus kemudian psikolog atau psikiatri juga bisa membantu. Jadi kontrol sosial, jangan lupa orang tua. Jadi jangan cuman anak-anak itu yang penting disekolahkan kemudian nggak diawasi, yang penting dibayar semua, tapi tetap harus ada kontrol dari orang tua, karena orang tua itu kan yang paling utama. Jadi nggak cuman bebannya di guru, tapi orang tua juga harus mengawasi dan merawat atau menjaga anak-anaknya. Oke dokter, thank you dokter.